ke pokok bahasan yang pertama kita, yaitu Alhamiyatu Marifatullah. Marifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam mendekatkan diri kepada Allah. Terdapat tiga ciri-ciri dari Marifatullah. Yang pertama itu adalah asma atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga itu afal atau perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlihat dalam ciptaan dan tersebar dalam kehidupan alam ini. Tiga dalil dalam Marifatullah. Yang pertama itu adalah dalil nakli. Dalil nakli menjelaskan bahwa Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu dalil akli. Dalil akli menjelaskan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dan yang ketiga itu adalah dalil fitri. Jika manusia menggunakan fitrahnya, maka dia pasti akan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat tiga sarana yang mengantarkan seseorang pada Marifatullah. Yang pertama itu adalah akal sehat. Yang kedua itu dari para rasul. Dan yang ketiga itu dari nama atau asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dua metode atau cara dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu adalah jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua itu adalah jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Dalam proses mengenal Allah tentunya terdapat beberapa jalan penghalang dalam Marifatullah, yaitu yang pertama adalah al-kubru atau sombong, az-zulmu atau zolim, al-kazibu dusta, al-fusuku fasik, al-kufru ingkar, al-fasadu atau fasad, al-ghaflah itu enggak, dan katsratul masyi atau banyak berbuat durhaka, dan yang terakhir adalah al-irtiyab atau ragu. Masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu at-thariq ila Marifatullah, yang artinya adalah jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat tiga metode menuju pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kauliyah atau ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5. Lalu yang kedua adalah ayat kauniyah, yaitu adalah ciptaan Allah, yaitu manusia dan alam semesta, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 109. Metode yang kedua yaitu metode Islam, yang pertama adalah nakli dan akal, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10, yang artinya adalah, dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan yang kedua adalah membenarkan, sebagaimana dalam Quran surat Al-Kahf ayat 37, yang isinya adalah, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Yang ketiga itu dalam menghasilkan iman. Metode yang ketiga atau metode terakhir yaitu metode selain Islam. Yang pertama itu adalah dugaan hawa nafsu, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 55, yang isinya adalah, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas, maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Yang kedua itu ragu-ragu, sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55, dan orang-orang kafir itu senantiasa ragu mengenai hal itu, Al-Quran, hingga saat kematiannya datang kepada mereka dengan tiba-tiba, atau azab dari hari kiamat yang datang kepada mereka. Dan yang terakhir itu adalah berakibat kufur, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 39, yang isinya adalah, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami dan enggan bertobat, mereka itu penghuni neraka. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu al-manawi min marifatullah, atau penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghalang dalam mengenal Allah yang pertama yaitu meradus syahwat atau penyakit hati. Penyakit hati
bukti dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu al-fisqu atau kefasikan, al-kibru kesombongan, az-zulmu kezaliman, al-kizbu kedustaan, dan kasyaratul masyi. Jenis yang kedua yaitu maradu asyuhbah, masalah akal dan logika. Dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu al-jahlu kejahilan atau kebodohan, al-irtiyab keraguan-raguan, al-inhiraf penyimpangan, dan al-ghaflah yaitu kelalaian. Masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dapat beberapa dalil yang membuktikan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah ad-dalilu fitri atau dalil fitrah. Fitrah yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang isinya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Dalil yang kedua yaitu ad-dalilu hissi atau dalil yang dapat diinjak. Mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia. Yang pertama itu seperti terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang kedua itu perahu Nabi Nuh beserta banjir besar yang terjadi pada masanya, dan lain-lain. Dalil yang ketiga itu adalah ad-dalilul aqli, dalil yang dapat oleh akal. Yang pertama adalah teori sifat. Mustahil segala sesuatu yang ada di dunia ini ada dengan sendirinya. Yang kedua adalah teori keteraturan. Seluruh alam semesta itu bergerak dengan teratur, seolah-olah ada yang menentukan. Dalil yang keempat yaitu ad-dalilul nahwi atau nas, pembuktian keberadaan petunjuk kitab suci. Sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 74 yang isinya adalah, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dalil yang terakhir yaitu ad-dalilul tarik atau dalil sejarah, membenarkan sejarah kenabian hingga kini keberadaan, keagungan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala masih ditunjukkan. Sebagaimana dalam Quran surat Yusuf ayat 111 yang isinya adalah, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.